bergabung rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas lagi tentang tren. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu technical analysis lebih dekat lagi, sehingga teman-teman yang belum sempat menonton bisa menonton terlebih dahulu. Saya akan cantumkan di atas ini, agar teman-teman bisa mengetahui hubungannya dengan bagian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu bagian dari technical analysis. Menurut saya ini adalah pemahaman yang paling dasar, yaitu tentang tren. Nah, langsung saja, apa sih sebenarnya itu tren? Tren ini secara sederhana bisa kita artikan sebagai arah pergerakan harga pasar, atau kecenderungan harga pasar itu bergerak kemana seperti itu. Kalau dinamakan arah, tentu kita menjadi ini salah satu yang penting. Kalau kita nggak tahu arah, kemungkinan kita akan tersesat. Kita masuk di suatu saham, tapi kita tidak tahu arahnya nih mau naik atau mau turun. Ya, kemungkinan hasil akhirnya bakal rugi gitu. Jadi ini salah satu yang paling dasar dan penting untuk kita ketahui. Nah, mengapa tren ini penting? Di dalam video sebelumnya, di part 1 tentang pengantar technical analysis, kita telah mempelajari 3 pemikiran dasar dari para technicalis, yaitu price move in trends, yang artinya harga itu cenderung bergerak di dalam sebuah trends. Jadi dia akan mengikuti trends atau dia akan berbalik dari trends itu. Jadi ini penting karena ini menjadi dasar dari pemikiran para technical analysis gitu. Nah, di dalam trend itu terdapat 3 bagian, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Seperti namanya, uptrend ini adalah arah harga yang cenderung naik, up gitu. Sedangkan downtrend ini pergerakan harga yang cenderung dia itu turun, down seperti namanya. Sedangkan yang ketiga ini sideways, dia ini akan datar, pergerakan harganya datar dan tidak membentuk titik yang baru gitu. Nah, bagaimana sebuah tren dikatakan uptrend, downtrend, dan sideways ini? Nah, coba perhatikan gambar yang berikut ini ya, teman-teman. Pertama kita akan bahas tentang uptrend. Uptrend itu secara sederhana bisa dikatakan sebuah uptrend ketika higher high dan higher low. Maksudnya gimana? Nah, gini. Ini titik A gitu. Titik A ini adalah titik pucuk sebuah saham. Kemudian dia akan turun, kemudian naik lagi. Nah, saat dia naik, atau titik C ini, harus lebih tinggi dari titik A. Kemudian saat dia turun, penurunannya tidak boleh lebih rendah dari penurunan sebelumnya, atau titik B. Coba saya gambarkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saat dia turun di titik B, kemudian dia naik, kenaikannya ini harus lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya, atau titik A. Segini. Dia lebih tinggi. Kemudian saat dia turun lagi, dia tidak boleh melewati penurunan sebelumnya. Di sini. Saat dia naik lagi, dia harus membentuk titik yang baru, yang lebih tinggi. Dia harus melewati titik C. Saat dia turun kemudian lagi, dia tidak boleh melewati titik D. Artinya, dia harus membentuk titik puncak yang lebih tinggi dan titik low yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang downtrend, ini kebalikannya. Saat dia turun, kemudian dia naik, atau ini titik B, kemudian turun kembali, penurunannya ini harus lebih turun dari penurunan sebelumnya, yaitu titik B. Dia lebih turun. Kemudian saat dia naik, kenaikannya tidak boleh melewati titik B, titik kenaikan sebelumnya. Artinya dia akan membentuk lower low. Lama-kelamaan dia akan turun gitu. Walaupun dia naik, dia tidak akan menembus kenaikan sebelumnya. Seperti ini. Dia akan turun, lebih turun lagi. Kemudian dia naik sedikit, tetapi tidak menembus titik D. Seperti itu.
Sedangkan yang sideways ini adalah saham yang bergerak tidak membentuk titik yang baru. Seperti contoh A, B, C, D, E, F ini. Seperti ini ya. Nah, dari A sampai ini, sampai E, dia tidak membentuk titik yang baru. Dia stagnan di situ-situ aja pergerakan harganya. Saat dia naik, ya dia sampai di situ terus mantul lagi, naik lagi, tapi tidak membentuk titik yang baru. Dia tidak melewati itu. Saat dia turun juga seperti itu. Dia tidak membentuk titik yang baru. Dia pasti ada di dalam garis-garis ini aja gitu. Itu yang dikatakan sideways. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan harga sebuah saham itu tidak ada yang lurus terus. Dia naik lurus terus atau turun lurus terus. Sebuah saham itu harganya akan bergerak seperti ini. Pasti ada zigzag seperti ini. Jadi saat kita belajar technical analysis, kita akan mengetahui keputusan yang tepat. Kapan kita masuk dan kapan kita keluar pada saat harga naik ataupun turun gitu. Jadi sebuah uptrend akan bisa turun dan sebuah downtrend juga akan bisa naik. Untuk teman-teman yang pemula, saya sarankan untuk trading di yang uptrend gitu, karena dia lebih minim resikonya, karena dia nantinya juga akan naik sendiri gitu. Sedangkan yang downtrend ini sangat high risk ya. Mungkin kita yang sudah lebih paham bisa untuk trading di downtrend, karena dia juga akan bisa memberikan profit, karena dia akan naik sedikit gitu. Sebentar saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin pergerakannya seperti ini. Ketika di dalam sebuah saham ada ketiganya, yaitu uptrend, sideways, dan downtrend. Nah, kita lihat ya. Nah, dia ini naik di sini, kemudian turun, tetapi tidak menembus penurunan sebelumnya. Penurunan sebelumnya ada di sini, ada di titik yang merah panjang ini. Dia tidak sampai. Kemudian dia naik lagi, membentuk titik yang baru. Dia lebih tinggi dari kenaikan yang di sini. Yang di sini. Kemudian turun lagi, tetapi tidak menembus titik yang ini. Naik lagi, reversal sedikit, kemudian naik lagi. Nah, ini yang dikatakan sebagai uptrend. Nah, di sini cukup unik gitu, yang saya kotakin ini gitu, yang sideways ini. Mengapa dia dari uptrend bisa menjadi sideways gitu? Dia di sini berbalik arah atau trennya sudah melemah. Nah, saat dia turun di sini, dia naik lagi. Dia tidak menembus kenaikan sebelumnya di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa syaratnya harus dia naik menembus kenaikan yang sebelumnya, tetapi dia tidak menembus. Nah, di sini dia berbalik arah menjadi sideways atau downtrendnya mulai melemah, dia akan berubah arah gitu. Nah, di sini sideways dia tidak membentuk titik baru, dia tetap aja di situ, naik, turun, naik, dan turun. Tidak membentuk titik yang baru. Ini kita pelajari barusan adalah sideways. Nah, selanjutnya dia masuk setelah sideways, biasanya dia akan berbalik arah ke downtrend. Nah, coba kita lihat. Dia akan turun, kemudian naik lagi sedikit, turun lagi. Lebih rendah dari penurunan sebelumnya. Penurunan sebelumnya di sini. Dia menembus penurunan sebelumnya. Kemudian naik, tetapi tidak menembus kenaikan sebelumnya. Kenaikan sebelumnya ada di sini. Nah, turun lagi lebih dalam, naik sedikit. Nah, di sini turun, tapi dia sudah menembus ini, menembus kenaikan sebelumnya. Kemungkinan besar dia akan berbalik arah lagi ke downtrend. Ini coba masuk ke downtrend. Tapi kita lihat dia downtrendnya panjang atau hanya sebentar gitu. Di sini dia mulai untuk downtrend atau berbalik arah. Nah, itu secara sederhana bagaimana kita mengetahui sebuah saham itu sedang downtrend, uptrend, atau sideways.
Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui trend line, atau dalam sederhananya kita artikan garis yang menunjukkan arah trennya gitu. Atau saya artikan sebagai garis bantu yang membantu kita untuk mengetahui sebuah tren. Nah, selanjutnya kita belajar tentang trend line. Nah, sebuah uptrend kita bisa tarik trend line-nya. Nah, contohnya seperti ini, uptrend. Untuk uptrend, kita tarik trend line-nya dari titik terendah dari setiap harga, titik terendah dari harganya. Nah, contohnya di sini, dia naik, harga terendahnya di sini, kemudian naik lagi, harga terendahnya di sini, naik, harga terendahnya di sini. Nah, untuk menggaris trend line, membuat garis trend line di saham yang lagi uptrend, kita tarik garis di harga terendahnya. Dengan syarat minimal ada 2 garis yang kita hubungkan. Di sini kan ada 3 titik yang kita hubungkan. Untuk menarik garis minimal ada 2. Dan semakin banyak titik yang kita hubungkan, itu artinya trend line-nya itu semakin kuat gitu. Sulit untuk ditembus gitu. Sedangkan kebalikannya untuk yang downtrend, kita menarik garisnya itu dari titik tertingginya, ya, dari sini, kemudian di sini, dan di sini. Kita tarik garis dari titik tertingginya gitu. Syaratnya masih sama, minimal ada 2 titik yang kita hubungkan, dan semakin banyak titik yang kita hubungkan, itu artinya trend line dalam downtrend ini semakin kuat gitu. Coba kita lihat di dalam pergerakan sebuah saham, real sahamnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita menghubungkan dari titik 1 ini. Nah, terus sampai ke atas gitu. Artinya kan kita menghubungkan titik yang 1 di sini, titik terendahnya, titik 2, di sini juga, di sini, dan di sini. Ini sebuah trend line pada saham yang sedang uptrend. Kita menghubungkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. 6 titik. Kita tahu dari titik-titik terendahnya gitu. Di sini semoga paham ya sampai di sini gitu. Kemudian kebalikannya dari saham yang sedang downtrend. Nah, kita menarik garisnya itu dari harga tertingginya. Seperti garis putih di sini. Harga tertingginya. Sini. Di sini titiknya, titik tertinggi 1, titik tertinggi 2, titik tertinggi 3, titik tertinggi 4. Tadi minimal ada 2 titik yang kita hubungkan, dan di sini ada 4 nih. Jadi ini sudah bisa termasuk sebuah trend line. Gitu. Cukup mudah ya teman-teman untuk menarik garis trend line-nya. Sedangkan yang untuk sideways ini sedikit berbeda ya. Kalau di uptrend dan downtrend kita cukup menarik 1 garis untuk mengetahui downtrend-nya. Sedangkan yang sideways kita menarik 2 garis, yang di atas dan di bawah. Karena di dalam sideways ini tidak akan membentuk titik yang baru. Dia akan stagnan atau tetap di dalam titik-titik itu saja gitu. Contohnya seperti ini. Kita tarik garis di sini dan tarik garis di harga bawahnya dia. Kemudian tarik garis di harga atas. Sama minimal ada 2 titik yang kita hubungkan. Semakin banyak ya semakin kuat. Nah, ini untuk sideways. Perbedaannya di situ saja. Kalau sideways ada 2 garis yang kita tarik, di atas dan di bawah. Namun tidak berhenti hanya di situ saja teman-teman. Sebuah tren itu terbagi menjadi 3. Kita sudah belajar tadi, yang uptrend, sideways, dan downtrend. Namun di dalam ketiga itu kemungkinan ada 3 tren lagi gitu. Ada major trend, secondary trend, dan minor trend. Untuk mempelajari ini kita masuk saja dalam contohnya ya. Major trend ini seperti gambarnya seperti ini, adalah major yang secara keseluruhan, secara garis besar dia
sedang uptrend ini, sedang uptrend. Namun secondary trend itu kita bisa dibilang medium trendnya itu sedang uptrend kemudian downtrend. Nah, ini uptrend juga. Jadi secondary trend ini adalah bagian dari major trend. Kemudian yang minor trend ini adalah bagian dari secondary trend. Jadi dalam sebuah saham yang uptrend seperti ini memiliki 3 trend di dalamnya, yaitu major trend itu secara keseluruhan, secondary trend itu secara mediumnya, dan minor trend ini secara kecilnya, dia sedang uptrend maupun downtrend gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Sebentar saya ambil garis. Jadi di dalam technical analysis kita akan sering mengenal yang namanya merevisi trend line. Kalau teman-teman seorang investor gitu, ini akan menjadi sebuah garis yang uptrend gitu, sebuah saham yang sedang uptrend, jadi tidak perlu khawatir. Tetapi apabila teman-teman seorang trader yang dalam jangka waktu singkat atau menengah gitu, kita perlu merevisi trend line-nya, apakah dia benar-benar uptrend semuanya, karena seperti yang kita pelajari, saham itu akan bergerak zigzag gitu ya, tidak garis lurus terus tok seperti ini gitu. Dia akan zigzag. Nah, di sini dia sedang uptrend, kemudian dia di sini downtrend secara secondary trend-nya. Jadi untuk teman-teman yang dalam waktu yang menengah, mungkin bisa keluar dulu di sini, di titik ini gitu, di titik ini, kemudian beli lagi di sini gitu. Untuk teman-teman yang jarak long term no problem, tapi yang menengah bisa jual dan beli di sini. Tetapi untuk trader atau scalping yang per hari atau per menit gitu ya, per detik, mungkin per menit deh. Mungkin bisa dilihat di sininya nih, minor uptrend-nya gitu. Dalam sehari dia sedang uptrend atau downtrend gitu. Jadi disesuaikan dengan plan kita masing-masing gitu. Apakah kita seorang investor atau trader gitu. Ini bisa dilihat dari time frame-nya, 1 tahun, 5 bulan, atau 1 minggu, 1 bulan gitu. Teman-teman bisa analisis sendiri sesuai watchlist saham teman-teman yang sedang teman-teman pantau gitu. Mungkin untuk penjelasan trend line sampai di sini saja ya. Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang membingungkan, bisa ditonton kembali penjelasan kita yang sudah kita bahas dari awal. Kalau ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Nah, setelah ini kita bakal membahas support dan resisten. Karena kita perlu bagaimana kita masuk di saham seperti uptrend dan downtrend. Kita perlu tahu di mana titik supportnya dan di mana titik resistennya, agar kita tahu kapan kita membeli dan kapan kita menjual. Nah, di part 3 nanti kita akan belajar tentang support dan resisten. Untuk video kali ini saya rasa cukup untuk kita pelajari, fokus dulu terhadap trend line-nya. Semoga membantu. Atas perhatiannya, terima kasih.